Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini bagian 2, yaitu hukum Newton. Nah, dilihat dari bagian pertama mengenai hukum 1 Newton. Biasanya kalau untuk hukum 1 Newton, apa sih kasus yang ada di kehidupan sehari-hari? 1. Contohnya dulu ya. Nomor 1. Buku diam di atas meja karena resultan gayanya 0. Jadi kalau misalnya buku yang disimpan di atas meja, itu resultan gayanya 0 atau perpaduan gayanya nggak ada, 0. Lalu yang kedua, koin yang jatuh ke dalam gelas ketika ditarik cepat. Jatuh nih, jadi kertasnya ditarik sama kalian cepat, nanti koin langsung jatuh ke bawah. Lalu mobil yang semula diam tiba-tiba bergerak. Jadi bunyi hukum Newton ini yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, resultan gayanya 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diamnya. Misalnya di sini ada benda yang asalnya diam atau karena resultan gayanya 0, maka benda ini akan tetap diam, seperti itu. Nah, sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan bergerak terus dengan kecepatannya tetap atau GLB. Ini yang hukum Newton 1. Nah, misalnya kita lihat ke contoh soal. Sebuah balok, perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda seperti gambar ini. Ada gaya 1, F1 misalnya 40 Newton ke kanan, F2 15 Newton ke kanan, F3 30 Newton ke kanan. Jika awalnya benda diam dan ingin tetap diam, maka harus ada satu gaya lagi yang besar dan arahnya kita lihat. Berarti gaya yang ke kanan itu ada berapa? F1 tambah F2 sama dengan 40 tambah 15 sama dengan 55. Kemudian yang ini F3-nya sama dengan 30 Newton. Jika awalnya benda diam dan ingin tetap diam, berarti kalau yang kanan itu ditarik dengan gaya 55 Newton, yang kiri 30 Newton. Kira-kira gimana caranya agar benda itu tetap diam? Kita tarik lagi ke kanan atau kita tarik lagi ke kiri biar seimbang? Tarik lagi ke kiri. Ya, berarti kalau ke kiri dapat nih ke kiri. Nah, kira-kira biar sama atau biar seimbang, bagaimana caranya? 55 dikurangin 30 sama dengan 25. 25 ke arah kiri, seperti itu. Nah, atau kalau misalnya untuk lebih terstruktur lagi, kalian tulis satu-satu, F1, F2, F3-nya kalian tulis. Nah, untuk F4 gimana caranya? Kalian jumlahkan dulu semuanya. Karena dia ingin diam, maka resultan gayanya harus 0. Kenapa 0? Karena dia ingin diam. Nah, jumlahkan semuanya, nanti diperoleh hasilnya F4. Hasilnya F4 ini minus. Minus akan membawa gaya tersebut ke arah kiri, seperti itu. Ini untuk nomor 1. Nah, kedua itu ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton atau gejala hukum 2 Newton ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, itu sebuah bola melambung setelah ditendang oleh pemain bola. Jadi bola yang diam ditendang oleh pemain bola. Yang kedua, buah kelapa jatuh dipercepat oleh gravitasi bumi. Yang ketiga, benda yang asalnya diam, lalu dia lepas di bidang miring, nanti dia akan jatuh. Jadi intinya hukum 2 Newton apa? Percepatan yang dialami sebuah benda sebanding dengan resultan gayanya yang bekerja pada benda tersebut, tapi berbanding terbalik dengan massa bendanya. Nah, ini pakai persamaan segitiga FMA ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu resultan gaya, satuannya Newton. Kalau M itu massa benda, satuannya kilo.
Kalau A itu percepatan, satuannya M per S kuadrat. Ini hukum 2 Newton. Kita contoh ke soal. Semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya. Misalnya di sini ada 2 kasus. Yang pertama, gayanya dikasih 10 Newton dengan benda 1 kilo. Ini juga sama 10 Newton, tapi dia lebih berat, 5 kilo. Untuk nyari percepatan, ingat yang pertemuan kemarin bahwa A sama dengan F per M. Ya, F-nya itu 10, gayanya, masanya itu 1. Jadi 10 per M S kuadrat. 10 M per S kuadrat. Nah, untuk percepatan benda yang 5 kilo, F-nya 10, masanya 5. Jadi 10 per 5 sama dengan 2 M per S kuadrat. Nah, jika dibandingkan, yang percepatan A sama percepatan yang B, lebih besar mana? Lebih besar yang A, sehingga semakin ringan atau semakin kecil massa bendanya, maka percepatannya akan semakin tinggi. Kemudian, semakin besar resultan gaya yang bekerja pada benda, akan semakin besar juga kecepatannya. Nah, kalau misalnya massanya sama, 1 kilo, dan kalau misalnya ternyata gayanya berbeda, apakah akan berbeda pula hasilnya? Nah, pakai rumus A sama dengan F per M, F-nya 10, per M-nya 1, maka percepatannya itu 10. Kalau F-nya 20, masanya 1, maka percepatannya 20. Berarti di sini bisa diartikan bahwa semakin besar resultan gaya atau F-nya yang bekerja, maka perubahan kecepatannya juga akan semakin besar kayak gitu ya. Contoh nih, ada sebuah balok. Balok ini masanya 4 kilo. Dikenai 3 gaya. Gaya ke-1 ke kanan, misalnya di sini kita gambarkan dulu ya. Gaya ke-1 ke kanan, F1 20 Newton. Gaya 2 ke kiri, F2 sama dengan 8 Newton. Sedangkan gaya ketiga ke kanan juga, F3 sama dengan 5 Newton. Gambarkan gaya yang bekerja pada benda. Seperti ini gambarnya. Nah, sama. Kemudian, tentukan resultan gaya. Ingat, resultan gaya itu tinggal kalian jumlahkan saja, tapi perhatikan juga arahnya. Ya, karena ini ke kanan, ini menghadapnya ke kanan, berarti ini positif. Yang A juga positif. Kalau yang B karena ke kiri berarti negatif. Langsung aja kalian jumlahkan. Berarti FA tambah sigma F sama dengan FA tambah FB tambah FC. FA-nya 20 ditambah FB. Lihat FB-nya arahnya minus, jadi minus 8 tambah 4 sama dengan 16. 16 apa? Newton. Seperti itu. Nah, yang ketiga, percepatan yang dialami balok. Ingat, percepatan itu rumusnya yang C, percepatan itu A sama dengan sigma F per M. Ya, sigma F-nya 16 per masanya 4 sama dengan 4. Betul, satuannya M per S kuadrat. Kemudian kecepatan balok setelah 2 detik. Ingat, kalau kecepatan pakai rumus apa? Rumus GLBB. Materi sebelumnya ya, jangan ketinggalan. Dipelajari lagi. Kecepatan balok dengan setelah bergerak selama 2 detik. V0-nya itu 0 karena dia dalam keadaan diam. Lalu A-nya itu dapat 4 dan T-nya itu 2. Jadi langsung saja kalian kalikan, hasilnya 8 M per S. Nah, ini untuk hukum 3 Newton. Hukum 1 udah, hukum 2 udah. Kita lanjut hukum terakhir, yaitu hukum 3 Newton. Gejala hukum 3 Newton ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, adanya gaya aksi reaksi pada lantai dan sepatu yang membuat kita bisa berjalan. Yang kedua, ada gaya dorong udara dan roket.
Yang ketiga, ketika kalian memukul tangan kalian ke meja, maka tangan kalian akan terasa sakit. Yang keempat, cumi-cumi bergerak di dalam air, adanya dorongan. Yang ketiga, ketika mendorong lemari dengan beratnya 50 Newton, ketika mendorong lemari dengan gayanya 50 Newton, maka gaya lemari itu akan memberikan hal yang sama 50 Newton pada kita dengan arah yang berlawanan. Intinya, bunyi hukum Newton 3 ini jika gaya pertama ini mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua ini akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan, seperti itu. Nah, misalnya di sini gaya aksi reaksi pada hukum 3 Newton. Besar gayanya sama, arah gayanya saling berlawanan, terlibat pada objek tinjauan yang sama. Misalkan di sini ada anak yang sedang mendorong atau anak yang sedang menarik pohon. Nah, ada F ini gaya tarik anak terhadap pohon, lalu ada F aksen ini gaya tarik pohon terhadap anak. Sama-sama tetapi berlawanan arah. Contoh gaya aksi reaksi. Kasus gerakan sepatu dan lantai. Nah, aksinya ini gaya gesekan pada lantai. Gaya gesek lantai pada sepatu. Sedangkan reaksinya itu menyebabkan gaya gesekan sepatu terhadap lantainya. Seperti itu. Yang kedua, kasus menarik meja. Misalnya aksinya ini gaya oleh orang pada meja. Dia melakukan kegiatan mendorong. Lalu reaksinya ini gaya oleh meja pada orang, seperti itu. Dan yang terakhir, kasus tarik tambang. Aksinya ini gaya tarik oleh Benny ke Ardi. Misalkan ini Benny, ini Ardi. Gaya tarik, Benny ini narik nih. Kemudian nanti reaksinya itu gaya tarik oleh Ardi pada Benny. Seperti itu, ini untuk yang kasus tarik tambang. Demikian mengenai gaya dan hukum Newton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa lihat Google Classroom-nya masing-masing dan kerjakan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan. Terima kasih.